Menurut Permendagri nomor 36 tahun 2020, PKK adalah singkatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan. PKK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga sebagai unit terkecil, keluarga sebagai pondasi utama masyarakat. Program Pokja 4 adalah meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan, berperan serta dalam penurunan AKI, AKB, dan AKBA, berprestasi dalam pencapaian SDGs, melestarikan lingkungan hidup, serta mendorong keluarga berencana dan perencanaan sehat. Materi kali ini menjelaskan tentang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, bagaimana pentingnya peran pemberdayaan. Pemberdayaan adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga, mewujudkan kemandirian keluarga, membantu keluarga membuat perencanaan yang lebih baik, dan mengaktifkan peran masing-masing anggota dalam keluarga. Pemberdayaan penting untuk mewujudkan keluarga sejahtera, mandiri, dan berkualitas. PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan keluarga. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk menciptakan masyarakat Jombang yang lebih maju. Kehadiran undangan yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembekalan pemberdayaan kesejahteraan keluarga lestari berencana saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya tentang pembekalan pemberdayaan kesejahteraan keluarga lestari berencana. Terus terang pada saat Bu Puji mengutus untuk saya memberikan materi ini agak-agak apa ya kira-kira yang harus disampaikan, karena di KB itu ada penghargaan untuk keluarga KB Lestari namanya, keluarga berencana lestari, dan itu diperuntukkan untuk keluarga atau pasangan yang memakai alat kontrasepsi lebih dari 30 tahun gitu nge. Jadi lebih dari 20 atau 30 tahun kita akan dapat penghargaan. Jadi keluarganya harmonis, punya usaha peningkatan pendapatan keluarga, maka itu diikutkan di lomba di BKKBN yang namanya Lomba KB Lestari. Kita pernah mendapatkan juara waktu itu keluarga tersebut dari Kecamatan Peterongan. Jadi sering memberikan motivasi kepada keluarga-keluarga lain bagaimana caranya supaya bisa harmonis terus gitu. Kita kayaknya di sini sudah seperti itu. Ibu-ibu di depan ini contoh-contohnya keluarga harmonis langgeng sejahtera. Ibu-ibu yang ada di sini semua insya Allah kita akan mencontoh ibu-ibu yang sudah memasuki masa rumah tangga 50 tahun, Ibu Heri. Apa itu namanya, ulang tahun perkawinan emas gitu. Kita sama-sama akan belajar, tapi kita tidak mengupas bagaimana supaya keluarga kita harmonis. Jauh dari itu, kita kupasannya hari ini adalah tentang pembekalan pemberdayaan kesejahteraan keluarga lestari berencana. Ini berkaitan dengan program-program yang ada di Pokja 4. Jadi akhirnya saya pun belajar untuk mengetahui apa saja sih yang harus kita kerjakan terkait dengan Pokja 4 kita. Karena teman-teman penyuluh KB itu banyak sekali yang dimanfaatkan tenaganya, keberadaannya, dan pengetahuannya di Pokja 4 dan Pokja 2. Pokja 2 itu terkait dengan pendidikan, baik BKB dan sebagainya, dan Pokja 4 terkait perencanaan. Jadi kita coba mengulas pendahuluan, kita coba menyampaikan terkait keluarga sebagai pondasi utama masyarakat. Setuju Bu? Betul. Karena keluarga adalah unit terkecil di lingkungan masyarakat, di mana semua pembentukan karakter anak dimulai dari keluarga. Lalu pentingnya keluarga yang sejahtera, berencana, dan lestari. Maksudnya apa? Keluarga yang sejahtera memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, mampu merencanakan masa depan dengan baik, dan dapat mempertahankan kesejahteraannya dari generasi ke generasi. Kita sering mendengar istilah iku sugih pitung turunan gitu nggih. Itu sebenarnya
orang tuanya berusaha keras bagaimana caranya supaya anak cucunya tidak kekurangan, supaya generasi-generasi yang dihasilkan adalah generasi yang berkualitas. Kita semua para orang tua pasti inginnya seperti itu, walaupun tidak sampai 7 turunan lah misalnya, tapi kita pasti sudah merencanakan, oh anakku telu, nanti umah iko ge anak sing barep, umah iki gitu ya. Kalau bisa kan begitu ya, semua inginnya nggih. Kita inginnya meninggalkan warisan ke anak-anak kita, tapi warisan itu tidak selalu berupa harta gitu nggih. Tapi bagaimana pola asuh kita, pondasi yang baik dalam keluarga itu menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Lalu pemberdayaan sebagai kunci mewujudkan keluarga tangguh dan mandiri. Yang dimaksud adalah pemberdayaan memberikan keluarga pengetahuan, keterampilan dan akses yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengatasi berbagai tantangan secara mandiri. Banyak sekali di keluarga-keluarga kita, saya yakin di keluarga ibu-ibu juga pasti sudah mengajarkan kepada anak. Mungkin anaknya dilihat kok suka usaha gitu ya, dibekali dengan pengetahuan cara berusaha mulai dari sejak dini, atau dileskan. Itu adalah bentuk-bentuk dari kita sebagai keluarga untuk menyiapkan ketangguhan hidup di masa depan. Ini konsep kesejahteraan keluarga lestari berencana. Jadi kesejahteraan keluarga itu terpenuhinya kebutuhan dasar fisik, mental, sosial, spiritual. Setuju nggak Bu? Setuju nggak? Contohnya kalau di fisik terpenuhinya sandang, pangan, papan. Kalau di mental, kesehatan mental itu penting, termasuk dalam kebahagiaan di dalamnya. Kalau keluarganya nggak bahagia, apakah bisa melahirkan generasi-generasi yang mentalnya bagus gitu? Mental anak itu siapa yang menurunkan? Orang tua. Kalau orang tuanya salah satunya mentalnya nggak sehat, nular nggak kira-kira? Nular banget gitu ya. Bapak, misalnya bapak nih mentalnya nggak sehat, seorang NPD misalnya ya, otomatis akan ngaruh ke ibu dulu sebagai pasangannya dulu kan ya, sebelum memiliki anak. Sudah ibunya terkena nih dampak-dampak dari sifatnya bapak. Kalau ibunya sudah mulai mentalnya goyah, punya anak, mengalami baby blues salah satunya gitu ya. Lalu membesarkan dan mengasuh anak dengan mental yang sudah nggak benar gitu ya. Akhirnya anaknya juga kena, sering dimarahin, sering dipukul, mendapatkan kata-kata kasar gitu. Itu adalah salah satu bentuk bahwa kesehatan mental pasangan ayah dan ibu ini penting banget sebelum membina satu keluarga atau memiliki anak. Ada perencanaan-perencanaan, kira-kira nih aku nih. Tapi biasanya kerasa nggak sih Bu kalau kita mentalnya sedang nggak sehat, nggak baik-baik saja? Bisa nggak kita merasakan? Bisa ya. Kita lagi, aku lagi stres berat nih, aku lagi nggak enak misalnya gitu, mentalnya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Itu karena terlihat, karena ada permasalahan. Tapi seorang seorang bipolar misalnya, awalnya pasti dia tidak merasa bahwa dia seorang penderita bipolar gitu ya. Baru perhatian dari lingkungannya, dari keluarganya yang mungkin ini kok aneh ya, apa nggak kepingin periksa ya, misalnya gitu, disarankan untuk ke psikolog dan sebagainya misalnya. Karena seorang bipolar, psikopat itu juga tidak merasa bahwa dirinya punya kelainan mental gitu ya. Tapi orang terdekatnya lah yang bisa tahu, bisa merasakan keanehan-keanehan itu. Maka di sini kesehatan mental dalam keluarga itu luar biasa dibutuhkan, terutama untuk membangun keluarga yang sehat, bahagia, sejahtera gitu. Itu harus sehat fisik dan mental gitu. Kalau misalnya istri terus-menerus mendapatkan intimidasi dari suaminya, akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Banyak sekali kejadian-kejadian keluarga yang karena orang tuanya tidak sehat secara mental mempengaruhi tumbuh kembang anak, bahkan mempengaruhi karakter anak ke depannya. Nah ini harapannya
kesejahteraan keluarga itu di kesehatan mentalnya bisa terpenuhi, bisa saling sama-sama memastikan sebelum memiliki anak, oh ada yang lain nih, ayo di kupas tuntas misalnya, ayah kok begini ya, bisa nggak kita sama-sama untuk memperbaiki segala perilaku, karena orang tua ini kan berasal dari dua keluarga yang berbeda, betul nggak? Membawa luka pengasuhan masing-masing yang berbeda. Nah, luka ini akan terus terbawa pada saat membentuk keluarga. Maka harapannya pada saat membentuk keluarga itu kondisi pasangannya masing-masing sama-sama sehat jasmani dan rohani. Lalu sosial interaksinya bagaimana dengan lingkungan? Apakah ada nggak keluarga yang menutup diri dari lingkungan sosial? Ada? Tidak mau bergaul? Ada. Jadi memang bisa jadi mereka punya prinsip sendiri. Bisa jadi ada yang merasa sebenarnya, ini pengalaman saya punya teman yang dia sebenarnya memiliki gangguan mental. Semakin bertemu dengan orang itu semakin menderita. Karena kalau lihat orang bisik-bisik ngerasa bahwa ini ngomongin aku gitu ya, terus dia tersiksa gitu, apa yang salah sama aku? Mungkin panjenengan merasa masa sih ada orang begitu, tapi ada, dan kelihatan baik-baik saja, tapi begitu disuruh kumpul kayak gini, acara begini, itu tersiksanya luar biasa. Ternyata itu ada. Dan kalau ditelisik lagi lebih dalam, karena memang dia membawa luka pengasuhan dari orang tuanya pun juga tidak suka bergaul gitu ya, akhirnya turun menurun. Jadi untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan pun juga dibutuhkan kesadaran dan kesehatan mental gitu ya. Kalau enggak bawaannya negatif aja ke tetangga, atau ada rasa iri aja sama tetangga beli kulkas 1 pintu dia beli 2 pintu, tetangga beli kulkas 2 pintu dia beli 4 pintu gitu ya. Jadi terus pengennya bisa lebih dari orang lain. Dan spiritual atau nilai-nilai keyakinan, sudah jelas bahwa agama itu sangat penting dalam suatu keluarga. Lalu lestari, apa sih yang dimaksud dengan lestari? Kemampuan mempertahankan kesejahteraan secara berkelanjutan. Jadi bagaimana caranya ayah ibu ini mampu memberikan kesejahteraan pada anak secara terus menerus dari generasi ke generasi. Dengan cara apa? Tentunya dengan meningkatkan sumber daya, melakukan perencanaan keuangan yang baik. Oh, nanti kalau anakku lulus SD, aku harus nabung nih karena aku pengen anakku sekolah di SMP yang bagus. Oh, nanti kalau sudah lulus SMA, aku harus nabung karena aku pengen anakku bisa melanjutkan cita-citanya menjadi seorang dokter misalnya gitu, kan butuh biaya luar biasa. Makanya harus ada perencanaan keuangan dalam satu keluarga. Kalau kita selama ini mungkin ada yang ya wes sesuk aja kei rezekine dhewe gitu ya. Tapi ternyata kalau dalam di BKKBN pun makanya motonya adalah berencana itu keren, karena sebelum menikah pun harus sudah direncanakan gitu. Semuanya serba terencana, walaupun kenyataannya Tuhan yang menentukan gitu ya. Selalu bisa jadi kenyataan tidak sesuai dengan rencana. Tapi kalau kita punya perencanaan, meleset-meleset dikit tuh kita sudah siap. Oh, kalau plan A nggak bisa berarti ada plan B nih gitu ya. Teorinya begitu dalam kehidupan. Mungkin nggak semua harus direncanakan, pusing nanti gitu ya. Tapi setidaknya jenengan aja besok mau masak apa sekarang sudah mikir. Sesuk masak apa yo gitu kan? Itu ibu-ibu banget tuh. Sesuk masak apa? Pengen dimasak apa? Dok, pengen masak apa gitu ya. Sudah ribet memikirkan itu tuh baru masak. Belum kalau nanti, Dok, kamu nanti SMP mau sekolah di mana kan gitu ya. Itu ibu-ibu banget yang suka memikirkan seperti itu gitu. Maka perencanaan-perencanaan ini diharapkan tujuannya adalah bisa melestarikan kesejahteraan itu secara terus-menerus. Lalu ini pentingnya pemberdayaan. Ini PKK banget gitu ya. Karena PKK ini sifatnya adalah pemberdayaan keluarga. Maka pentingnya di mana sih pemberdayaan itu? Karena pemberdayaan itu merupakan proses yang memberikan keluarga kemampuan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Pemberdayaan ini memiliki dampak positif yang signifikan baik bagi keluarga itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.
otomatis ya Bu, kalau dalam keluarga itu dia berdaya, mampu mempertahankan atau membuat ekonomi keluarganya lebih baik, bukan hanya secara materi tapi secara fisik, mental, rohani, spiritual, maka dia diharapkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik, nggak? Kan gitu ya. Ibu-ibu nih yang tergabung dalam pengurus PKK kan selalu mencoba meningkatkan atau memberikan ilmu yang ada di sini, nanti pada saat di desa disampaikan lagi. Tujuannya ini loh, karena inginnya Pokja 4 itu ada perencanaan-perencanaan nih dalam keluarga, apa saja yang harus direncanakan, mulai dari mau menikah. Terus biasanya Pokja 4 itu apa yang dipikirkan? Kalau di kecamatan biasanya kita tuh dikejar-kejar datanya, pusnya berapa, wusnya berapa. Pus tahu ya Bu? Pasangan usia subur, wusnya wanita usia subur. Lalu angka unmet need-nya berapa? Unmet need itu adalah pasangan usia subur yang tidak ber-KB. Itu kita dikejar-kejar angkanya gitu ya. Terus ber-KB-nya berapa? Yang IUD berapa di desa itu dikumpulkan, nanti setor ke kecamatan gitu nggak? Masih nggak? Berarti harusnya datanya itu lengkap gitu nggak? Karena perubahan ber-KB itu selalu ada perubahan setiap bulan gitu ya. Angka kehamilan juga selalu berubah. Diharapkan PKK membantu terwujudnya data di Pokja 4 yang terkait dengan perencanaan di bidang keluarga berencana, baik dari PUS, WUS, kesertaan KB, yang tidak ikut KB berapa gitu ya. Itu selalu kita di Pokja 4 dikejar-kejarnya di situ. Lalu pemberdayaan ini tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga. Jelas, karena di PKK itu diajari berbagai macam keterampilan kan ya? Mesti, entah itu memasak, keterampilan membuat, apalagi Bu biasanya? Kerajinan tangan. Ada lagi? Menanam toga, membuat nugget dari lele gitu ya. Itu kan selalu kreativitasnya ada. Kreativitas yang diberikan oleh PKK kepada ibu-ibu yang tujuannya dibawa ke keluarga sehingga bisa jadi nanti ini dikembangkan, bisa jadi meningkatkan ekonomi keluarga misalnya gitu ya. Terus dengan berbagamnya pengetahuan cara menyusun makanan sehat, menu sehat, isi piringku, diharapkan bayi-bayinya yang ada di lingkungan rumahnya maupun di desa itu bisa tahu menu-menu sehat apa saja. Dari mana? Ya dari ibu-ibu PKK ini ilmunya. Lalu mewujudkan kemandirian keluarga, membantu keluarga membuat perencanaan yang lebih baik, mengaktifkan peran masing-masing anggota dalam keluarga. Ini yang selalu didengung-dengungkan nih sekarang, peran anggota keluarga. Ada peran siapa? Ibu. Ada peran? Sudahkah ayah berperan dalam pengasuhan dengan baik gitu ya? Karena ternyata peran ayah itu luar biasa dalam pengasuhan. Lalu ada peran anak gitu ya. Apakah sudah menjalankan perannya masing-masing? Jangan-jangan ini sekarang sudah mulai bergeser nih. Anak menjadi pemenuhan kebutuhan keluarga yang kita namakan generasi sandwich gitu ya. Muncul kan istilah-istilah itu ya, generasi sandwich. Apa maksudnya? Anak menjadi tulang punggung keluarga gitu. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Lalu ada perempuan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung. Jadi tidak selalu peran masing-masing anggota keluarga itu sesuai, karena kondisi masing-masing keluarga juga berbeda. Mungkin ada yang sudah ditinggal oleh suaminya, lalu seorang ibu ini harus menjadi kepala keluarga, menjadi wirausaha perempuan. Akhirnya dia menjadi tulang punggung keluarga yang menopang ekonomi keluarganya. Ada lagi mungkin bapaknya sudah tidak ada, sudah meninggal, ibu juga sakit. Akhirnya anak dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terpanggil dengan sendirinya gitu ya.
Karena biasanya anak itu kadang-kadang dewasa karena keadaan gitu nggih. Nah, ini yang harus kita lihat lagi, peran PKK di mana. Biasanya PKK akan mengawasi, oh keluarga ini nih anaknya putus sekolah loh, dilaporkan ke desa gitu ya, dilaporkan ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa kalau saat ada bantuan dan sebagainya. Diharapkan PKK mampu ikut berperan aktif. Keluarga-keluarga mana saja yang menurut ibu-ibu PKK ini mendapatkan bantuan. Contohnya seperti itu di mana? Di TPK, tim pendamping keluarga, kan ada PKK tuh. Tugasnya salah satu PKK itu adalah menyalurkan bantuan, mendata gitu ya, menjadi salah satu sumber data bagi desa, keluarga mana saja yang layak atau tidak menerima bantuan. Ini peran PKK. Kita pasti tahu banget lah peran PKK. PKK itu sudah jadi sejak saya masih kecil. Itu programnya 10 program PKK itu sudah bergema di mana-mana gitu ya. Dulu saya awal masuk PNS itu setiap kali ada ulang tahun PKK kalau nggak salah, pasti dengan BKKBN ada yang namanya hari PKK KBKes gitu ya. Wah, itu meriah sekali pasti kan. Sampai kita tuh merasa, ini sudah mau PKK nih, mau ulang tahun nih, kita harus nyiapin aseptor nih. Saya pasti ada safari PKK KBKes gitu, kunjungan gitu. Ternyata seremonial itu juga kita rindukan ya sekarang. Kayak kami pun di KB, nggak ada lagi ya safari PKK KBKes. Ini adalah penyatuan 3 lintas sektor gitu. Itu luar biasa banget dan selalu menjadi kenangan gitu. Kita masih punya pasti foto-foto pada saat hari Kesatuan Gerak PKK gitu ya, PKK KBKes. Itu momen-momen yang memang masih kita rindukan. Kami pun yang di BKKBN menunggu-nunggu kapan sih ada safari PKK KBKes gitu. Karena di situ kader-kader sudah familiar. Oh, kalau sudah ada PKK KBKes aku kudu golek aseptor gitu kan. Baik MOW, IUD, implan itu selalu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah hampir tidak ada untuk momen PKK KBKes ya. Kita sekarang momennya kalau di KB itu sudah hari kontrasepsi sedunia, pelayanan 1 juta aseptor gitu-gitu gitu. Jadi mungkin kedepannya kita bisa mulai menggerakkan lagi tuh, memperkuat lagi kerjasamanya, karena momen-momen itu ternyata ditunggu oleh para kader-kader. Kader-kader terutama kader-kader yang sudah senior-senior yang sudah kental banget tuh dengan program-program itu tuh sudah mesti nanya, nggak ada lagi ya Bu Eva PKK KBKes itu gitu, karena momennya luar biasa. Nah, ini perannya PKK luar biasa di BKKBN. Jadi memang ada di keluarga berencana dan di kesehatan. Kalau kita lihat PKK sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Melalui berbagai program dan kegiatannya, PKK dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Mimpinya apa sih pada saat ibu-ibu kader, ibu-ibu yang ada di PKK ini terjun ke PKK tuh punya mimpi nggak sih? Nyangka nggak kalau aku dimasukkan ke PKK gitu? Bayangannya kalau sudah masuk PKK tuh apa? Penambahan kerjaan, terus kenapa Bu? Nambah ilmu. Ini positifnya nih, Ibu Ketua Tim Pojok 4 gitu ya. Tapi biasanya kalau ini saya merasakan nih, kalau di lingkungan perumahan ya, Bu, masuk ya jadi anggota PKK ya, ketua bidang Pokja ini. Waduh, ini penggaweannya akeh iki mesti gitu ya. Woro-woro. Walaupun sudah ada WA, tapi namanya ibu-ibu kalau mau ada kegiatan nggak nemuin langsung itu kayak nggak srek. Sik tak jelasno nang Bu Santung isik. Nek gak ditemoni soalnya ra jelas iki kok gitu ya. Itu fungsinya PKK, tapi ternyata luar biasa banget dengan adanya PKK, keguyuban dalam satu lingkungan terjaga nggak? Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Terus yang tadinya hanya menduga-duga ibu iki koyo sombong ya. Ternyata setelah di PKK, ya tiba cerewet gitu ya.
Jadi tujuannya tuh itu, guyub rukunnya itu ada di PKK. Karena setelah PKK RT pasti ada dasawisma. Inilah yang sebenarnya mimpinya itu mimpi besar, tapi diawali dari gerakan yang sederhana yang ada di masyarakat, gitu ya. Lalu kita lihat di pendidikan dan penyuluhan kesehatan reproduksi KB pengasuhan anak sudah jelas. Ibu pasti tahu banget ini PKK dengan KB. Mulai dari BKB ada di PKK. Lalu apalagi? PAUD ada di PKK. Reproduksi, apa reproduksi? Kita lihatnya dengan kesertaan ber-KB. Lalu pembinaan kepada remaja juga ada gitu nih. Jadi ini sudah familiar untuk yang BKKBN. Pelatihan keterampilan dan sebagainya sudah jelas, itu melekat kayaknya sudahan dengan PKK. PKK ini pasti pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu gitu ya. Lalu pendampingan dan pembinaan keluarga. Kita lihat di mana nih pendampingan dan pembinaan keluarga? Contohnya di pendampingan Bumil. Lalu Bufas, Catin. Tugasnya ada di mana ini? TPK gitu ya. Maka yang bisa menyatukan ini ya program, ada PKK, ada kader KB, ada bidan gitu ya. Ini program karena memang dari dulu PKK, BKKBN, Dinkes tidak bisa dipisahkan. Dari dulu programnya ada, bahkan di buku panduannya juga sudah jelas gitu. Maka terjadilah BKKBN membuat satu program yang namanya tim pendamping keluarga, biar lebih erat lagi nih tugasnya, pembagian tugasnya. Melibatkan siapa kalau di desa PKK-nya? Biasanya ketua tim penggerak PKK desa, bidan, kader KB. Walaupun kadangan kader KB iki yo PKK gitu ya. PKK ya kader KB gitu ya. Atau juga kader kesehatan gitu ya di masyarakat. Orangnya itu saja, karena saya yakin ya panjenengan yang rawuh di sini adalah orang-orang yang peduli. Terpaksa awalnya, lama-lama menikmati nggih. Iya, lama-lama dijalani dengan senang hati. Luar biasa sekali. Mau nggak mau yang nggak punya baju PKK akhirnya beli, jahitin gitu ya. Kalau sudah masuk di PKK, waduh, besok seragam PKK, walah bingung. Ada yang cari di Shopee gitu, ternyata beli kekecilan ya, akhirnya jahitin. Tapi itu fenomenanya, itu dinamikanya pada saat kita aktif di PKK di tingkat desa atau di lingkungan rumah kita. Mau nggak mau ternyata saya yang tadinya nggak tahu PKK, nggak kenal programnya, begitu menikah jadi PNS, oh alah ternyata ya masuk juga ke PKK. Yang tadinya cuma baca 10 program pokok PKK gitu ya, nggak punya bayangan. Setelah menikah jadi pegawai, berkecimpungnya dengan PKK. Dan itu ternyata luar biasa kegiatannya. Yang tadinya saya malu-malu sekarang jadi malu-maluin gitu ya, karena sudah sama-sama ibu-ibu. Kalau sudah ketemu ibu-ibu rame gak sih? Rame, lupa sudahan apa yang menjadi permasalahan tuh lupa karena asik dengan ngobrolnya. Kalau kita bilang sekarang apa namanya? Diskusi, bukan gibah ya Bu, diskusi. Kalau banyak berarti diskusi syariah gitu ya. Nah ini program dan kegiatan pemberdayaan. Ada penyuluhan kesehatan reproduksi dan KB, pelatihan keterampilan, pembinaan kelompok BKB, BKR, UPPKS. UPPKS ini sekarang sudah berubah menjadi UPPKA. Jadi BKB ibu-ibu sudah familiar nggih? Apa Bu? Bina Keluarga Balita, yang sekarang kita kenal dengan SOTH gitu ya. Jadi SOTH itu sama dengan BKB, jangan dipisah ya Bu. Tidak boleh SOTH berdiri sendiri tapi tidak ada BKB-nya. Jangan nggih, jangan ya Dek ya gitu. Jadi itu harus satu kesatuan. Ibu-ibu familiar dengan BKR?
Bina keluarga remaja. Ada yang aktif? Ada? Di mana Bu? Yang aktif? Pundi Bu? Mojo Agung, Mojo Warno aktif, BKR-nya luar biasa banget. Sasarannya sinten Bu berarti? Remajanya boleh tapi diutamakan ke keluarga, karena remajanya sudah ada PIT R, ada genre kalau BKKBN, lalu ada posyandu remaja gitu ya. Sasarannya kita ke keluarga remaja, karena kalau hanya remajanya terus, orang tuanya juga nggak diuprek-uprek, percuma. Kata remajanya ngomong apa onang wong tuaku gitu. Jadi makanya harus ada BKR. BKR inilah yang sebenarnya kita berusaha untuk mengaktifkan kembali, karena susah banget mengundang keluarga-keluarga yang memiliki remaja untuk aktif. Salah satunya alasannya adalah tidak adanya anggaran gitu. Lari-larinya pasti ke sana gitu ya. Tidak adanya anggaran. Padahal ini bisa saling bersinergi dengan program yang ada di desa gitu. Lalu UPPKA. UPPKA ini usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera kalau dulu. Sekarang A-nya adalah aseptor. Jadi siapa-siapa yang menjadi keluarga aseptor ini kita bina untuk bisa mendapatkan keterampilan yang tujuannya meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau di BKKBN dengan adanya pelatihan-pelatihan dan bantuan-bantuan, kayak misalnya dia punya usaha apa yang mendapatkan bantuan? Wonosalam punya UPPKA, Mojowarno juga punya UPPKA, mana lagi Diwa juga punya UPPKA. Semua mendapat bantuan dari BKKBN apabila dia terdaftar. Bantuannya tuh mulai dari uang ada, kompor ada gitu. Apa yang diperlukan untuk meningkatkan usahanya. Jadi saya sih berharapnya kalau memang ada usaha-usaha di desa yang memang butuh bantuan, biasanya kayak kemarin dari BKKBN mulai dibantu untuk mendapatkan NIB-nya dulu. Itu. Lalu apalagi yang dibutuhkan itu yang dibimbing sama BKKBN hingga dia bisa meneruskan usahanya. Tapi ternyata tidak banyak loh itu mendapatkan sambutan. Kita kesusahan banget untuk siapa sih ini UPPKA yang mesti didaftarkan di satu kecamatan misalnya gitu. Jadi BKKBN itu merencanakan sampai ke sana sebenarnya programnya, cuma mungkin belum tersosialisasi secara merata. Lalu peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi ini adalah program dan kegiatan pemberdayaan yang ada di PKK. Ini program Pokja 4 TPPKK. Kalau tadi disampaikan peran serta dalam penurunan AKI, AKB dan AKBA. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, lalu angka kematian bayi dan anak, gitu nggih. Itu. Jadi ada nggak peran sertanya PKK? Ada banget. Apalagi sekarang setelah bergabung ya, setiap Pokja tuh tujuannya salah satunya adalah di sini semua. Ini PKK. Tujuannya tuh tetap membantu program-program yang ada di pemerintah. Apa yang menjadi isu-isu di kabupaten itu PKK ikut terjun masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing Pokja gitu nggih. Lalu di sini partisipasi dalam pencapaian SDGs. Salah satunya adalah kesetaraan gender gitu ya. Berapa banyak sih keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa misalnya gitu. Berapa banyak sih organisasi perempuan yang concern di Kabupaten Jombang ini dengan permasalahan pemberdayaan perempuan dan anak gitu. Karena kebetulan dinas kami bergabung juga dengan pemberdayaan perempuan dan anak, maka kita juga sedang turun ke 150 desa mengkampanyekan desa ramah perempuan peduli anak gitu ya. Apa saja yang kita lakukan di sana? Mengorek, menggali permasalahan yang ada di tiap desa yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Misalnya di salah satu desa kemarin kami kampanye, ada permasalahannya di sana karena banyaknya kepala keluarga perempuan
yang menjadi tulang punggung keluarga, mengakibatkan suaminya menjadi bapak rumah tangga. Berhubung bapak rumah tangga, akhirnya suaminya banyak yang males-malesan, terus istrinya kerja, suaminya selingkuh gitu ya. Ternyata itu menjadi permasalahan utama di salah satu desa. Lalu perempuannya jadi jarang di rumah karena menjadi kepala keluarga, yang jadi ibu, yang jadi bapak rumah tangga adalah ayah, maka sering terjadi ketimpangan gitu ya. Karena perempuannya merasa, aku kok sing golek duit gitu ya. Ya bapak urusi anak. Yang bapaknya ngerasa, lo kok bisa, aku yang harusnya cari nafkah, akhirnya sering berantem misalnya. Ini yang perubahan-perubahan peran yang belum dipahami oleh masyarakat, bahwa bisa saja itu terjadi, maka perlu kesadaran dari kedua belah pihak. Karena bisa jadi rezekinya memang ada di istri misalnya. Itu jadi permasalahan. Ada lagi di salah satu desa, ini di Kecamatan Jombang loh lingkupnya, di mana anak 10 tahun sudah masuk dalam WA grup konten pornografi gitu. Jadi ternyata setelah kita gali permasalahan di desa dari masyarakat, dari kader, ketemu tuh permasalahan-permasalahan itu. Nah, permasalahan itu kita angkatlah di forum. Ada Pak Kepala Desanya, ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kita cari solusinya. Maka awal adalah dibentuk legalitas dulu, bahwa desa ini sebagai desa DRPPA misalnya gitu nge. Lalu solusinya apa? Kita gali, oh perlu dibentuk relawan sapa nih, sahabat anak peduli perempuan gitu ya. Itu dibentuklah. Kalau sekarang yang sudah ada tuh di Tembelang sama di Balong Besuk, Diwe, yang sudah berjalan luar biasa maksimal gitu, sampai mendapat kunjungan juga dari provinsi terkait DRPPA. Nah, sekarang ada di 150 desa yang sedang dikampanyekan oleh teman-teman di PPPA. Salah satunya juga saya ikut terlibat di sana, menggali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi dalam pencapaian SDGs. Kenapa? Pada saat rapat itu pasti ada PKK di sana. Minimal ada kadernya di setiap pokja. Bahkan yang lebih bagusnya lagi, di setiap desa yang saya hadiri selalu ada ketua tim penggerak PKK desanya. Luar biasa kan berarti. Jadi tidak mungkin tertinggal dengan program-program ini. Lalu mendorong keluarga berencana dan perencanaan sehat sudah pasti. Karena mulai dari menikah, sekarang kita concern ke catin ya, karena berhubungan dengan penurunan stunting. Maka kita lari dulu ke hulu nih, ke calon pengantin. Di calon pengantin biasanya kalau mau menikah yang direncanakan apa, Bu? WO-nya pakai apa? Nyewa gedung atau enggak gitu? Pakai muanya siapa gitu? Apa kira-kira yang direncanakan? Pertama itu harus apa dulu catin itu? Periksa kesehatan dulu gitu nge. Periksa kesehatan di Vaskes itu penting, terutama sekarang yang gratis apa, Bu? Eliminasi gitu ya. Tujuannya apa? Apakah untuk mengetahui eliminasi itu apa saja? Pemeriksaan HIV, sipilis, hepatitis gitu ya. Tujuannya apa? Supaya calon pengantin ini, sasarannya siapa? Calon pengantin siapa? Boleh dua-duanya. Yang perempuan ketambahan apa? Tes HB. Tes hamil juga boleh ditawarkan, tapi kalau dispensasi nikah itu wajib tes PEK gitu ya. Nah, tujuannya yang gratis ini 3 ini, pada saat menikah bener gak sih calon pengantinnya ini sehat? Minimal kan itu. Jangan-jangan nih calon pengantinnya kena HIV, jangan-jangan kena sipilis. Ibu-ibu yang harus dipastikan angka calon pengantin yang terkena HIV itu tinggi loh, Bu. Kita yang harus tahu ada berapa sih calon pengantin yang kena HIV. Ini menjadi permasalahan bersama, karena HIV itu kan tidak diketahui kalau tidak periksa. Banyak catin yang
mau nggak kalau suruh periksa? Banyak mana mau dan tidak mau? Ternyata masih banyak yang tidak mau. Bagaimana bisa menghasilkan generasi yang berkualitas kalau calon pengantinnya ini nggak ketahuan sehat atau enggak? Bagi ibu-ibu yang mau menikahkan putra-putrinya, monggo diwajibkan untuk tes kesehatan. Kalau anak kita putri, kita pingin dong punya calon mantu yang kita tahu bahwa calon mantunya sehat, gitu ya. Karena kita akan menitipkan anak kita ke dia seumur hidup, kan gitu. Jangan sampai begitu mau menikah nggak tes kesehatan, begitu menikah baru ketahuan kalau punya penyakit. 3 penyakit menular ini berbahaya banget. Makanya sampai digratiskan, dan tidak semua kabupaten loh trieliminasi ini gratis. Kenapa? Saya tahunya pada saat mengajar di TPPS tingkat provinsi, ternyata di salah satu kabupaten di Kepulauan Madura sana ini trieliminasi ini nggak gratis, gitu ya. Maka di Kabupaten Jombang ini termasuk yang menggratiskan trieliminasi. Tujuannya ya ini untuk menciptakan generasi yang sehat dengan perencanaan sehat. Kalau pasangannya sudah sehat, dua-duanya sehat, maka diharapkan anaknya yang lahir adalah anak yang sehat, yang tidak beresiko stunting, gitu ya. Contoh sederhana aja, calon pengantin perempuan mau nggak sih tes HB? Kan gitu. Tes HB itu murah, tapi berhubung tes HB-nya harus di Vaskes, maka dikenakan tambahan biaya loket, gitu nge. Karena kalau tes HB ini kayaknya halah wong mek tak pengen tahu HB-nya rendah aja apa enggak kok, gitu kan. Padahal kalau HB rendah, maka si calon ibu itu beresiko melahirkan anak yang stunting. Ini tugasnya ibu-ibu TPK banget ini sudahan, untuk melakukan edukasi kepada calon pengantin. Karena calon pengantin inilah ternyata yang merupakan pintu gerbang menghasilkan anak yang sehat atau tidak tergantung dari calon pengantinnya. Ini contohnya tadi, program-program tadi meningkatkan derajat kesehatan keluarga itu melalui apa? Melalui penerapan PHBS. Sudah jelas ini di PKK banget, PHBS ini sering digaungkan bersama dengan Bu Bidan Desa, gitu ya. PHBS, apalagi pada saat kemarin pandemi Covid, wah PHBS ini digencarkan banget, cuci tangan dan sebagainya, gitu ya, memakai masker, kalau masuk rumah harus sudah bersih, steril, gitu kan. Nah sekarang berhubung Covid-nya sudah hilang, apakah kebiasaannya juga sudah luntur lagi? Ya, ini adalah salah satu peran Pokja 4, menggaungkan kembali PHBS, lalu meningkatkan, berperan serta dalam penurunan AKI, AKB dan AKBA dengan memberikan edukasi dan pendampingan terkait kesehatan ibu dan anak. Jelas banget sekarang sudah menjadi tugas pokok ibu-ibu kader PKK yang ada di tim pendamping keluarga. Lalu berpartisipasi dalam SDGs, ini tadi sudah saya jelaskan terkait kesetaraan gender juga, kesertaan atau keterlibatan perempuan dalam forum-forum masyarakat, LSM maupun pemerintah desa. Lalu melestarikan lingkungan hidup, apa? Pokja 4 programnya yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, penanaman toga, mendorong keluarga berencana. Ini sudah kewajiban kita di Pokja 4 yang berkaitan dengan kesertaan ber-KB. Nah, kalau kita mau mengulik nih 8 fungsi keluarga ini, 8 fungsi keluarga ini KB banget kan, BKKBN banget gitu ya. Kita tahu nanti ada berapa Bu tadi? 8 fungsi keluarga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kader pasti tahu nih, yang kader. Hafal lagunya enggak? 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat,
Fungsi pendidikan, ekonomi, lingkungan, mari kita terapkan di dalam keluarga. Bisa ya? Nyanyi bareng ya? Oke, kita coba nyanyi bareng 1, 2, 3. Fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi, lingkungan, mari kita terapkan di dalam keluarga. Nah ini Bu, kalau 8 fungsi ini berjalan dalam keluarga, sejahtera deh, gitu ya. Tapi bisa 8-8-nya berfungsi semua dengan bagus? Kalaupun tidak bisa, berarti kita maksimalkan, kita evaluasi apa sih yang salah, kan gitu ya. Kita kok kupas nih. Sosial budaya, pojok 4 yang dilakukan ada di PHBS, membudayakan hidup bersih dan sehat. Lalu ada posyandu, betul? Masih berjalan kan sampai sekarang posyandunya? Taman posyandunya masih berjalan Bu? BKB-nya nggak ragu-ragu ya? Masih gitu. Masih tapi ditutupin. Kita gerakan lagi ya BKB-nya ya Bu. Lalu apalagi kampanye kebersihan dengan contohnya cuci tangan, tidak membuang sampah sembarangan. Ibu-ibu masih mirsani boten yang sering buang sampah di sungai? Masih? Masih. Terus di pinggir jalan juga suka gemes ya Bu? Yang lebih gemes itu biasanya kalau saya naik mobilnya bagus, wah mobilnya Pajero, Fortuner, buang sampah, buka jendela, twing gitu, ya Allah, ini yang salah apanya ya, gitu ya. Karena kita harapannya kan, wah dengan meningkatnya kesejahteraan otomatis diharapkan tingkat pengetahuan untuk menjaga lingkungannya tinggi, tapi ternyata masih banyak yang belum sadar. Terus penyuluhan tentang pembuatan saluran air limbah jamban keluarga atau ODF. Ada nggak di PKK ini disampaikan? Ada kan ya? Misalnya mendata keluarga-keluarga mana nih yang belum memiliki jamban, gitu nih. Terus pengelolaan kebun keluarga. Ada memanfaatkan lahan rumah untuk ditanami dengan sayur-sayuran, buah-buahan, gitu. KRPL gitu ya. Terus melaksanakan program KB, jelas ini. Ini ibu-ibu kader sudah makanan sehari-hari, mau PKK, kader KB, kader kesehatan. Karena di posyandu kan KB ada di pokja berapa untuk melakukan penyuluhan. Biasanya ibu-ibu kadernya kan begitu ibu balitanya datang sudah periksa di meja-meja, terakhirnya Bu KB-nya apa, gitu nggak? Menanyakan ya di posyandu ya. Lalu lomba pelaksanaan terbaik lingkungan bersih dan sehat. Ini lomba-lomba yang sering ada di PKK terkait kebersihan lingkungan, penanaman pohon. Ini sudah menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di Pokja 4. Nah ini kesimpulannya Bu, pemberdayaan penting untuk mewujudkan keluarga sejahtera, mandiri dan berkualitas. Setuju? Contohnya pemberdayaan tadi apa Bu? Contohnya ibu-ibu kan pasti tadi disampaikan akan membekali anak dengan berbagai macam keterampilan, keahlian, ada yang dileskan, betul nggak? Itu adalah salah satu contoh terkecil dari ibu-ibu dalam memberdayakan keluarga. Lalu meningkatkan keterampilan ibu-ibunya juga. Yang tadinya nggak bisa buat kue jadi bisa buat kue. Yang tadinya nggak punya bayangan membuka catering atau jadi buka catering karena ikut keterampilan-keterampilan gitu ya.
Ini adalah pemberdayaan. Lalu PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan keluarga. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk menciptakan masyarakat Jombang yang lebih maju seperti di sambutan Ibu tadi disampaikan. Kolaborasinya dari berbagai macam lintas sektor, bukan? Pokja 4 deh, selain memanggil dinas KB sebagai narasumber, sudah pernah dinas mana lagi, Bu? Dinas Kesehatan. Lalu ada lagi? Ketahanan pangan dan perikanan ada di Pokja 4, Bu. Pernah? Lingkungan, DLH, banyak, karena setiap Pokja itu narasumbernya juga tetap keliling gitu ya, setiap lintas sektor, karena akan memiliki keterkaitan. Apalagi kalau sekarang sama-sama fokusnya penurunan angka stunting, maka semua menjadi mitra. Tidak hanya BKKBN dan Dinas Kesehatan saja, pasti pada saat Pokja 4 membutuhkan, aku ingin mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan lingkungan misalnya, pasti akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan dan sebagainya. Jadi ini adalah keterlibatan semua pihak yang ada di sektor di Kabupaten Jombang. Nah, ibu-ibu, sampai di sini saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu sudah pernah melihat buku panduan pelaksanaan pemberdayaan keluarga berencana lestari, keluarga lestari berencana? Sudah pernah lihat bukunya? Belum pernah lihat? Mas bisa minta tolong ke slide yang satunya, nanti akan saya berikan soft-filenya ke Mbak Puri biar nanti disampaikan ke Ibu Ketua Tim Pokja 4. Materinya juga sudah di Mbak Puri semua. Ini bukunya. Saya pun belajar dari sini. Ternyata panduannya lengkap loh di sini, dan isinya, dasar hukumnya, apa saja yang harus dilakukan. Kita ke bawah, Mas, di halaman ke-4 kayak itu ada tujuan khusus dan tujuan umumnya. Ini landasan hukumnya, ini tujuan umumnya. Bentuk monitoring dan evaluasi pelayanan yang diberikan kader PKK kepada masyarakat. Ini untuk tujuan khususnya. Nah, ini lihat Bu, bisa dipirsani nggih. Ini adalah tugas-tugas kita semua di PKK. Buku panduan ini bisa jenengan bagikan ke tingkat desa supaya nanti jenengan pirsa apa saja sih yang harus aku siapkan, karena di halaman belakang itu ada yang namanya monitoring. Apa saja data yang harus ada di desa, evaluasinya bagaimana gitu ya. Jadi ini saya juga baru, wah ternyata lengkap loh. Ini ibu-ibu PKK semua pirsa apa mboten ya bahwa ada buku ini, karena ini dari tahun 2021 dimulai saat Covid pandemi ini tercipta di buku ini gitu. Nah, di situ ada 10 program pokok PKK khususnya di bidang KB dan kesehatan, meningkatkan kualitas pemberdayaan dan ketahanan keluarga melalui bina-bina keluarga. Kalau sudah melalui bina-bina keluarga berarti apa, Bu? Tribina. Tribina berarti BKB, BKR, BKL. Kalau di kesehatan itu ada posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia. Kita tinggal gabung, kita tinggal berkolaborasi, nggak perlu berdiri sendiri-sendiri. Katanya anggarannya nggak ada, kan gitu. Jadi ayo saling menunut gitu nih. Karena ternyata tetap BKKBN, Dinas Kesehatan dan PKK satu kesatuan nih gitu. Sedangkan di PKKBN Tribina itu harusnya sudah ngelontok semua nih, ada semua. BKR-nya berjalan, BKL yang sekarang ada di Kecamatan Jombang kemarin yang diwisuda adalah Selantang, Sekolah Lansia Tangguh. Simbah-simbahnya itu adalah kelas BKL, Bu. Posyandu lansia. Ya betul ya. Kebetulan Mbak Siti Muawanah ini tadinya PKB Kecamatan Jombang. Posyandu lansia yang kemudian dijadikan
BKL. Kenapa? Karena saat simbah-simbahnya ini diperiksa kesehatannya, setelah itu terus diberikan materi, itu sudah jadi kelas BKL. Akhirnya BKKBN punya inovasi yang namanya Selantang, Sekolah Lansia Tangguh, bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Ramah Lansia. Maka digalakanlah yang namanya Selantang. Materinya adalah 7 dimensi lansia tangguh gitu. Apa saja diajarkan, bersenang-senang, namanya simbah kan gitu nggak mungkin simbahnya diajak berhitung, diajak mendata, ngeluh pasti. Tapi misalnya bagaimana mengatasi tremor pada lansia, bagaimana mengatasi ngompol pada lansia gitu ya, itu diajarkan sambil praktek dan bersenang-senang. Maka kemarin di Desa Tunggorono simbahnya di wisuda S3, kalah panjenengan ya, karena S3 simbah-simbahnya itu. Jadi kita punya materi di S1, S2, S3. Setiap kali selesai materi S1 wisuda, nanti lanjut materi S2, S2 selesai S3 gitu, S2 selesai wisuda, terus lanjut S3. Nah, ternyata simbah-simbahnya itu seneng loh Bu. Kenapa? Karena ada yang bilang gini, ayo toh Bu Eva sekolahnya kalau libur ya, lebaran kan biasanya liburnya lama. Ayo toh Bu Eva lah sekolah lagi. Lah nopo toh Mbah kok kesusumen sekolah? Aku dhisik ra sekolah he Bu. Saiki aku sekolah he seneng gitu. Dapat ijazah lagi. Pakai toga lagi gitu ya. Jadi nanti dipajangnya bareng cucunya wisuda PAUD ya. Ibunya wisuda SOTH pakai toga, simbahnya nggak mau kalah wisuda Selantang. Akhirnya fotonya togaan semua gitu ya. Ternyata itu menjadi kebanggaan dan ditunggu-tunggu setiap momen wisudanya. Nah sekarang kami sih berharap bahwa BKL-nya juga bisa berkembang. BKL dan Selantang itu satu kesatuan, tidak boleh dipisah. BKR-nya yang harus kita galakan lagi, bagaimanapun keluarga remaja ini, karena remaja kan menjadi tulang punggung bangsa ya nantinya, gitu kan, generasi penerus. Nah, bagaimana bisa mereka menjadi generasi penerus yang berkualitas kalau keluarganya belum menerapkan cara pengasuhan yang baik dengan remaja, gitu. Jadi saya mohon untuk yang bina-bina ini, ayo digerakkan, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK desa, ketua tim Pokja 4 desa maupun yang kecamatan, bahwa ternyata ini sudah jelas nih aturannya ada, gitu nggih. Bukan berarti lapo sih ki KB BKB BKR kudu ono nang desa, ada ternyata di PKK gitu ya. Jadi setelah saya mendapatkan buku ampuh, buku sakti ini bisa menjadi pedoman ibu-ibu dalam melaksanakan program-program PKK. Siap Bu? Bisa diterima sampai di sini? Insya Allah. Insya Allahnya berarti nawaitunya 99%, 99,9% dilaksanakan gitu nggih. Nah, jangan sampai yang 0,1 ini berubah menjadi ya, sama kok Bu, tujuannya sama antara PKK dengan setiap lintas sektor, tujuannya sama, meningkatkan pembangunan manusia gitu nggih. Jangan, harapannya adalah jika manusianya itu berkualitas, mumpuni, maka generasi-generasi yang dihasilkan adalah generasi yang berkualitas. Karena program kerjanya tahun 2045 mewujudkan generasi emas gitu ya. 2045 generasi emas memang masih lama karena pertumbuhannya pasti lama gitu nggih. Nah, harapannya program KB-nya tetap berjalan. Ibu masih hafal alat kontrasepsi ada berapa macam? Ada berapa macam Bu alat kontrasepsi? Jangan PKB yang ngomong. 7, apa saja Bu? Sudah? Ada lagi? Mal, metode, amenore,
laktasi. 8 ya berarti ya Bu. Iya, cakut krungu ini generasi boomers gitu ya. Generasi itu kan dibagi-bagi, ada generasi boomers, generasi milenial, generasi Z, generasi alpha gitu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah hafal 7 karena memang metode MAL itu kan baru digaungkan gitu ya. Karena kenapa sih sebenarnya MAL itu efektif di 6 bulan pertama pada saat ASI eksklusif gitu nge. Jadi alhamdulillah kalau masih ada yang hafal berbagai macam alat kontrasepsi. Harapannya jangan sampai disalahgunakan ya Bu. Ibu dengar ya sekarang yang katanya alat kontrasepsi harus disediakan di sekolah gitu ya. Ada ya informasi seperti itu ya. Padahal tidak begitu informasinya. Tidak mungkin alat kontrasepsi sekonyong-konyong ada di sekolah. Kita aja selama ini para kader yang mencari aseptor itu harus kemana? Ke puskesmas kan, ke vaskes. Kalau alat kontrasepsi itu ada di sekolah, berarti harus ada tenaga kesehatan yang di sana. Lagian selama ini SOP-nya meminta alkon itu harus dari puskesmas, betul nggak? Puskesmas pengajuan ke BKKBN berapa yang diminta gitu ya. Itu tidak semudah itu tahu alat kontrasepsi ada di sekolah. Karena sebenarnya undang-undang itu dibacanya harus runut, tidak bisa hanya sepenggal saja gitu. Jangankan di sekolah, bukankah sekarang pil kondom dijual bebas? Tapi masih ada nggak angka kehamilan tidak diinginkan yang tinggi? Masih ada nggak anak sekolah yang hamil di luar nikah? Artinya walaupun dijual bebas, tidak mudah juga anak-anak ini untuk mendapatkan gitu ya. Apalagi di sekolah itu tidak mungkin. Jadi sebenarnya ada berbagai macam penjabaran di sana yang tujuannya adalah untuk mengedukasi bahwa tidak, tapi yang ditegaskan adalah tidak mungkin alat kontrasepsi itu ada di sekolah. Nggak mungkin loh seorang siswa dengan entengnya ke guru BK, Bu saya minta kondom, bisa? Kan nggak mungkin ya Bu, gitu. Wong mereka beli di Indomaret aja masih malu, nggak usah yang remaja, yang sudah menikah aja kadang kalau mau beli alat kontrasepsi kondom itu masih malu-malu kan gitu ya. Apalagi anak sekolah atau tahu siswa putri ke guru BK, Bu, saya minta pil dong, kan gitu. Lah apa enggak guru BK-nya nanya, loh, lah pondok kok njaluk pil KB? Saya pelaku seks aktif mungkin, gitu ya. Jadi kita kalau membaca berita harus kita telaah lagi undang-undangnya yang mana, dibaca runut karena ada pasal-pasal di atasnya yang kemudian dijelaskan lagi di bawahnya, dijelaskan lagi di bawahnya gitu nge. Jadi itu yang harus kita pahami. Karena seperti kita tahu anak-anak sekolah kita juga banyak angka kehamilan tidak diinginkan yang menimbulkan kematian bahkan karena yang hamil anak di usia sekolah. Tujuannya bahwa alat kontrasepsi ini disediakan bagi usia sekolah. Banyak yang sudah menikah di usia sekolah nih, umur 15, 16 karena sudah hamil duluan akhirnya menikah. Nah setelah melahirkan diharapkan dia mampu untuk menggunakan alat kontrasepsi. Atau yang terpaksa menikah di bawah 19 tahun kalau bisa menunda kehamilan hingga usia 21 tahun dengan memakai alat kontrasepsi. Yang wajib kita pahami, alat kontrasepsi ini bukan untuk menghentikan kelahiran, tapi untuk mengatur jarak kelahiran, gitu nge. Nah ini yang harus dipahami. Ojo nganggo ayudi kok kowe ra meteng-meteng gitu ya. Ya iya kalau selama pakai ayudi bisa nggak hamil-hamil kan gitu, tapi setelah dilepas bisa hamil. Tentu hal-hal yang seperti ini yang harus kita sosialisasikan karena kebanyakan yang dipercaya masyarakat itu mitos atau fakta.
mitos gitu ya. Nah sekarang sudah bertambahnya pengetahuan, tenaga-tenaga bidan juga ada di desa, tenaga penyuluh KB tersedia, maka bisa nanyakan apa saja sih efek samping dari setiap alat kontrasepsi gitu nge. Jadi itu harapannya di Pokja 4 kita tetap bersinergi dan kita gaungkan lagi PKK seperti dulu, gaungnya di mana-mana. Setiap kecamatan dulu ada data, betul nggak mungkin? Ada data setiap kali. Saya ingat dulu Bu Parianto kalau ke kecamatan Monef bareng lihat data masih nggak terpampang gitu. Sekarang kan di kecamatan hampir tidak ada ya data-data, papan data PKK. Ada yang masih ada. Monggo dipirsani Bu, papan datanya terakhir tahun berapa diupdate gitu ya. Jangan hanya papan datanya saja, update datanya enggak gitu ya. Gitu. Karena saya pernah melihat papan datanya ada, ternyata data 2016 yang terpampang di sana gitu. Jadi monggo kita pirsani, kita mulai gerakan lagi di setiap desa dulu. Desa mulai ada papan data tiap desa. Lalu di tingkat kecamatan, karena kalau buku tuh banyak kesingsalnya. Oh tahun kemarin dipegang Bu Eva, terus kemana ya Bu Eva pindah bukunya terus dikena sopo gitu ya. Mulai lagi baru buat lagi gitu ya. Jadi kalau bisa papan data ini ayo digerakkan lagi. Jadi PKK-nya akan terasa banget nih terusan. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten gitu. Memang riwah ya Bu, setiap kali mau ada Monef itu riwah ya. Tapi menyenangkan gitu loh. Bagaimana buku-buku itu tahu-tahu bleng dalam sehari datanya ada gitu. Tapi koordinasinya luar biasa. Saya di KB itu selalu dikejar-kejar gitu. Mana angkanya? Ini kalau belum diisi itu terus diteror, harus diisi angka-angka itu. Tapi karena memang datanya ada. Gitu ya Bu. Jadi ayo sama-sama kita gerakan lagi pemberdayaan keluarga, karena ya ini PKK, melalui PKK ini perempuan jadi lebih berdaya, keluarganya menjadi sejahtera, anak-anaknya juga anak-anak yang berkualitas. Harapannya begitu ya. Setiap program pasti punya harapan yang baik, tidak ada harapan-harapan yang jelek. Begitu kira-kira dari saya ibu-ibu, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kira-kira? Tidak ada pertanyaan? Harus ada yang tanya Bu. Monggo Bu, monggo. Saya Ibu Ilmi dari Kecamatan Tembelang. Saya mau bertanya untuk yang calon pengantin tadi, untuk yang tes kesehatan di Vaskes itu, apakah itu ada kewajiban dari Dinas Kesehatan atau untuk persyaratan di KUA? Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nggih. Memang pemeriksaan Catin ini kalau perbuknya nggak ada ya Bu. Tapi memang himbauan bahwa setiap Catin itu setidaknya memeriksakan kesehatan, gitu nggih. Kalau menjadi persyaratan mutlak di KUA nggak ada. Ya, seharusnya. Maka kita berharap memang kalau tidak ada aturan yang baku gitu ya, kita tidak bisa memaksakan. Maka sekarang yang kita lakukan kalau dari BKKBN adalah menjalin MOU dengan Kemenak. BKKBN pusat sudah seperti itu, provinsi juga sudah seperti itu. Hanya namanya MOU itu dikembalikan lagi lah ke daerah masing-masing, kabupaten kota masing-masing. Jika di kabupaten tetangga itu sudah menjadi persyaratan mutlak karena ada perbuknya. Diikuti dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua Catin, baik dari loket maupun semua itu gratis. Maka akhirnya sebelum ke KUA, Catin sudah membawa persyaratan lengkap, mulai dari periksa kesehatan dulu di Vaskes, lalu ke KB untuk mendapatkan konseling terkait LC Mil, baru nanti akan keluar sertifikat ideal atau tidak ideal untuk menikah. Nah, sertifikat dan surat keterangan sehat ini dibawalah ke KUA. Itu di kabupaten sebelah gitu ya. Di kabupaten kita sementara ini masih menjadi himbauan.
Nah, himbauan ini setiap kecamatan memang menjalin kerjasama dengan KUA. Ini yang sedang kita galakan sekarang, karena tidak mudah untuk membuat perbub begitu nggih, karena otomatis akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Maka sekarang yang dilakukan adalah himbauan bahwa catin sebelum menikah harus periksa ke Vaskes gitu, dan didata oleh TPK untuk mendapatkan sertifikat ideal atau tidak ideal untuk menikah. Bagaimana kalau misalnya catin itu ternyata di sertifikat LC-nya tidak ideal untuk menikah? Boleh melanjutkan pernikahan, Bu? Ya boleh gitu ya. Tapi akan ketahuan tidak idealnya tuh di indikator yang mana? Apakah di lingkar lengannya yang kurang, apakah di kadar HB-nya yang kurang, atau di indeks massa tubuhnya yang kurang gitu. Itu yang akan dilanjuti dengan adanya KIE dari kader TPK. Jadi kita berharap nanti kedepannya di Kabupaten Jombang itu bisa menjadi aturan baku supaya semua catin itu wajib sebelum menikah dan ke KUA membawa persyaratan-persyaratan keterangan surat sehat dan sertifikat ideal atau tidak ideal untuk menikah gitu nggih. Jadi berhubung belum ada perbuknya, kita nih bekerja sama mengencangkan ikat pinggang, terus bergandengan tangan PKK, bidan, kader KB, pun kami penyuluh KB untuk menghimbau kepada para catin, ayo dong sebelum menikah periksa dulu kesehatan gitu ya. Mungkin bisa disertai dengan sosialisasi di setiap pleno PKK dengan angka-angka yang diminta ke Bu Bidan. Ada enggak di desa kita catin yang bermasalah? Tidak harus Mbak Edres ya, karena tidak boleh kan, tapi data agregat aja, data angka. Misalnya di desa A ternyata dari Januari sampai dengan Oktober ini calon pengantin ada yang sipilis misalnya gitu. Ini berarti penting kan gitu. Ternyata ada yang hepatitis aktif misalnya gitu. Ini berarti penting banget bahwa calon pengantin harus periksa kesehatan. Nah itu bisa, data itu kerjasama dengan Bu Bidan untuk disosialisasikan, bisa pada saat rapat pleno di desa atau bisa rapat pleno di PKK gitu ya. Karena setahu saya sebenarnya kita bisa kok dari kecamatan meminta data nikah, data berapa banyak dari Pak catin yang mau menikah yang sudah periksa kesehatan gitu ya. Contohnya waktu itu di Peterongan, karena saya pindahan dari Peterongan, kita setiap bulan berkoordinasi untuk meminta data pernikahan, dan kecamatan minta ke Vaskes untuk meminta data berapa jumlah catin yang terkena HIV, yang terkena sipilis, yang terkena hepatitis dari Januari hingga Juli gitu ya. Dari data itu akan sudah cukup membuat ibu-ibu PKK ini, loh banyak ya ternyata gitu kan. Kalau sudah banyak dipitati nih, Vaskesnya kan ada 2 ya, Puskesmas Peterongan berapa, Puskesmas Duku Kelopo berapa gitu kan. Jadi ketahuan, loh di daerahku ternyata sekian gitu. Jadi itu kita yang menjemput bola gitu ya. Karena kalau misalnya berharap Bu Bidan akan lapor juga mungkin sulit, karena Bu Bidan pekerjaannya banyak, lupa. Jadi kita lah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK desa misalnya, atau kalau pleno kecamatan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan bekerja sama dengan Bapak Ibu Kasih, karena pasti mereka punya data. Bapak Ibu Kasih itu nanti akan minta ke siapa? Ya ke kami yang di KB, ke KUA, ke Vaskes gitu. Jadi data itu harusnya seyogyanya di kecamatan memiliki gitu. Itu yang sudah kami lakukan waktu itu di Kecamatan Peterongan. Jadi punya data agregat berapa di Kecamatan Peterongan yang sampai hari ini catinnya HIV gitu. Itu masih dipisah lagi per Vaskes. Maka ayo sama-sama kita berdasarkan angka itu kita menghimbau. Ini loh angkanya, jenengan nggak miris nopo misalnya gitu ya. Dari sekian, dari 10 yang menikah, 8 menikah dini misalnya gitu. Ternyata
dari calon pengantin 10, 6 HIV, 2 sipilis, itu misalnya kan miris ya gitu ya. Gitu. Jadi belum ada memang aturan yang baku, belum ada di kabupaten kita, tapi MOU itu sudah dijalankan di tingkat kabupaten, hanya tinggal di kecamatan-kecamatan pelaksanaannya. Tapi kalau misalnya ada lokmin tingkat kecamatan, nah itu ajang untuk menjalin kesepakatan PKK, KB, Faskes, KUA untuk menjalin kesepakatan apa yang harus kita lakukan. Tentu bisa dijalankan kalau kita sudah punya data, gitu nggih. Nah, kesepakatan-kesepakatan ini yang bisa membuat kita memaksa atau mengajak. Memaksa itu sulit, mengajak gitu ya. Karena harus juga mudin di tingkat desa juga diajak kan gitu. Karena pasti Catin itu sebelum ke KUA kan ke Mudin dulu ya. Nah, Pak Mudinnya juga harus terpapar informasi ini gitu ya. Karena pasti nanti akan ada kata-kata dari calon pengantin, oh enggak wajib kok gitu. Yang kerjalah yang nggih. Maka iya, ini adalah curahan hati para kader TPK ini. Nggih, karena sulit sekali menemui calon pengantin, apalagi sekarang di LC-Mil kan wajib nggih, harus ada surat keterangan sehat gitu. Sebenarnya Puskesmas juga sudah berjuang untuk itu, makanya setiap kali KUA mengadakan binwin, bimbingan perkawinan, itu kan pasti mengajak dari Faskes dan dari KB. Kita juga sudah menyampaikan ke para Catin. Tapi yaitu sulit sekali. Ada yang begini, Bu Eva, yang ditakutkan itu nanti setelah periksa kesehatan tahu-tahu kena HIV gak sido rabi gitu ya. Kene sing dioyak-oyak. Karena pernah itu terjadi di salah satu kecamatan, kader TPK-nya cerita, Bu Eva, habis tak suruh periksa, ternyata setelah periksa calon pengantinnya kena hepatitis. Lalu dari pihak calon pengantin yang laki-laki membatalkan. Akhirnya nggak jadi nikah, rame karena wis kadung undangan kan gitu ya, rame. Akhirnya kader TPK-nya nih yang disalahin gitu. Jadi itu yang kejadian. Tapi setelah disosialisasikan bahwa ya lebih baik ketahuan sekarang daripada tidak ketahuan, anaknya yang lahir nanti bisa tertular kan gitu. Dengan ketahuan sekarang maka diberikan vaksin. Begitu hamil bayinya lahir juga bayinya langsung disuntik vaksin supaya tidak tertular. Maka bayinya tetap sehat kan gitu. Tujuannya tuh sebenarnya itu, nggak usah takut bagaimana tapi justru dengan tahu kita malah jadi bisa antisipasi gitu nge. Itu sih. Jadi itu jawabannya Bu. Saya memahami kegalauannya karena itu yang selalu menjadi permasalahan di masyarakat. Begitu. Ada lagi Bu-ibu? Permasalahan nih. Monggo Bu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perak nggih. Kata ibu tadi itu apa ya? Itu apa ndak ada. Ini masalah Catin tadi Bu nggih. Kalau di desa saya niku Ploso Genuk nggih. Terutama Ploso Genuk, Catin itu selalu didampingi sama kader nggih. Jadi saumpamane di sini ada Catin nggih, belum periksa niku nggih, didatangi Bu nggih, didatangi. Setelah itu dia kan harus ngisi ini Bu, LC-Mil. Nah, kan nanti dia dapat sertifikat. Kalau di desa saya, insya Allah seperti itu sudah berjalan. Tepuk tangan buat Ploso Genuk. Ploso Genuk nggih. Dan Catinya itu insya Allah ya mau menerima. Benar kata ibu tadi nggih. Kalau dia terpapar penyakit nggih, lalu diobati. Nah,
Setelah itu ndak ada masalah. Nggih, alhamdulillah ndak ada masalah. Kalau di Pelosok Genuk seperti itu, Bu. Nggih. Terima kasih, hanya menambahkan. Terima kasih, Bu. Pelosok Genuk kebetulan enak gitu ya. Betul. Di desa lain belum tentu. Itu tadi karena memang kultur budaya caranya itu berbeda-beda gitu ya. Saya alhamdulillah banget, seneng banget karena saya selaku yang memiliki program LC Mil bahwa di sana berjalan maksimal itu bagus banget, Bu. Dan harapannya itu bisa diikuti oleh setiap desa. Tapi kalau katanya kuot tidak semudah itu marimar gitu nggih. Perlu pendekatan, ada desa yang perlu pendekatan sampai luar biasa, didatangin berkali-kali. Hari ini kerja, besok syuting, besok belanja gitu ya. Besok susah banget ketemu di Japri, nggak dibales gitu ya. Banyak banget kendalanya. Yaitu tadi karena punya kebiasaan yang berbeda, punya ketakutan yang berbeda, dan bisa jadi memang salah satunya takut kalau ketahuan sakitnya apa. Kalau misalnya ketahuan sakitnya HIV loh, berarti kamu sudah melakukan hubungan dengan orang lain misalnya gitu ya. Atau takut ketahuan sipilis juga, itu kan berarti dia sudah pelaku seksual aktif bergonta-ganti pasangan. Tidak mudah bagi semua orang untuk bisa mengakui gitu, kecuali mungkin sama-sama menyadari dan sudah sama-sama saling terbuka. Ayo wes periksa, apapun hasilnya kita legowo misalnya gitu ya. Tapi nggak semua mau seperti itu. Maka itu yang menjadi permasalahan hampir di semua desa. Tapi kalau sudah ada yang, saya yakin di Pelosok Genuk mungkin ketambahan lagi desa-desa lain yang sudah enak untuk diajak periksa gitu ya. Nah, ibu-ibu yang ketawa-ketawa di belakang-belakang itu yang sudah nanggonku ya angel ngono ya. Saya paham kok, Bu, kesusahannya saya paham gitu. Karena memang tidak ada payung hukum yang mewajibkan gitu ya. Itu masih belum ada. Maka kader-kader TPK ini luar biasa berjibaku dengan adat budaya yang ada di desa masing-masing untuk mensosialisasikan itu. Walaupun kader TPK ini juga nggak sendiri, dibantu sama Faskes sudahan. Tapi yang dari Faskes saja mental, apalagi yang kader, Bu, gitu nggih. Biasanya gitu kan. Tapi apapun itu kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya terus melakukan sosialisasi kepada para catin. Kalau catinnya nggak bisa, orang tuanya catin, Bu, jenengan gelem tangko nek moro-moro mantune. Mau iya nek gak dicelatu ngomong gitu ya. Gitu nggih. Tapi memang terutama yang wajib kita sosialisasi adalah Pak Mudin. Ya kan? Kalau Pak Mudin sudah satu kata dengan kita, ayo periksa kesehatan saya lagi merene kok tak gawekno surat. Nah, itu. Gitu kan? Maka minta bantuannya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa buat ngeliti Bapak Kepala Desa gitu nggih. Ayo toh Pak, lah dimintain mudinnya supaya menggerakkan persyaratan itu. Karena kalau kadernya menter wis enggak kena gitu ya. Ya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa ke siapa? Bapak Kepala Desa gitu ya. Atau kalau bisa kita bawa permasalahan ini di tim percepatan penurunan stunting tingkat desa. Desa ada rembuk stunting kan? Nah, di desa itu ada yang namanya TPPS desa, tim percepatan penurunan stunting tingkat desa. SK-nya kepala desa. Bawa permasalahan itu di tingkat desa. Kalau di tingkat desa sudah dibuat nih list-listnya, maka dijadikan rapat di tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan. Karena TPPS itu dimulai dari desa sampai dengan pusat gitu ya.
Kalau di desa sudah menjadi permasalahan, kita lihat apakah pada saat rembuk stunting atau evaluasi audit kasus stunting tingkat kecamatan atau lokmin tingkat kecamatan ini sudah dibawa oleh beberapa desa, maka akan jadi masukan untuk tim penggerak PKK kecamatan maupun Pak Camat, Bapak Ibu Camat. Oh, ternyata permasalahan di kecamatan saya terutama ini loh. Maka dilaporkan lagi di tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten. Tapi menyuarakannya tuh harus beramai-ramai gitu nge, harus sama-sama. Maka sadar nggak Bapak Ibu, ibu-ibu bahwa di desa Panjenengan tuh ada tim percepatan penurunan stunting? Ada kan? Nah, ini sudah tahu belum? Jangan-jangan Panjenengan yang hadir di sini sebagai anggota TPPS desa lali. Loh, aku toh sing mlebu nang tim TPPS desa gitu ya. Itu. Karena ini harus digalakan. Nanti setelah pulang ibu-ibu dari sini yang menjadi anggota TPK, coba dipirsani SK TPPS-nya. Siapa saja yang menjadi tim percepatan penurunan stunting. Ini dibawa nih isu ini pada saat rembuk stunting. Karena setiap desa itu punya anggaran untuk rembuk stunting. Gitu nggih. Kalau nggak ada, oke dibawa ke lokmin tingkat kecamatan. Lokmin itu bisa dari Vaskes, bisa dari KB. KB pun juga ada lokmin. Begitu nggih Ibu-ibu. Jadi kita coba menangani masalah pemeriksaan kesehatan pada Catin ini sepertinya bukan hanya masalah Jombang. Kabupaten kota lain yang belum ada Perbup yang mengatur itu permasalahannya sama. Sehingga kalau tidak ada kesepakatan, maka pengisian LC milnya juga menjadi rendah karena tidak ada surat keterangan sehat. Karena kadar HB yang dimasukkan adalah harus berdasarkan pemeriksaan di Vaskes. Harusnya begitu, gitu nggih? Bisa diterima Ibu-ibu? Bisa. Semoga kedepannya kita bisa bersinergi, terutama kita coba menjawil-jawil Pak Mudinnya dulu. Gitu. Pak Mudin baru nanti di kecamatan dengan kepala KUA. Begitu kira-kira Ibu-ibu. Ada lagi? Sudah? Cukup? Alhamdulillah, bahagia sekali Bu. Tidak ada lagi permasalahan, hanya Catin saja. Sementara itu Bu Eva gitu ya. Nanti biar disampaikan di forum desa atau TPPS. Baik, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, terima kasih sekali ibu-ibu sudah memperhatikan, sudah bertanya, sudah memberikan pengalaman juga luar biasa. Saya yakin bahwa selama masih ada PKK di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, maka kita masih terus bisa bersinergi menjalankan program-program yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jombang. Saya sebagai narasumber berharap ibu-ibu bisa mempraktekkan kembali, menyampaikan kembali informasi ini melalui pleno PKK tingkat desa ataupun kecamatan. Buku-bukunya nanti dan materinya akan di-share sehingga bisa terpapar semua apa sih program tentang pemberdayaan keluarga lestari berencana. Saya akhiri, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.